Selamat pagi Bapak Ibu yang berada di ruang Zoom ini. Apakah suara saya bisa dengar dengan jelas? Jelas. Baik, baik kita mulai. Selamat pagi. Salam. Belum. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan budaya kebaikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, dalam hal ini diwakili oleh Pak Dr. Randus Tobias Besa Pati Badan Pelaksanaan Kupang atau yang wakili. Yang kami hormati para pejabat dari Kabupaten Sumba Barat Daya, rekan-rekan Kabupaten Sumba Barat Daya, yang kami hormati narasumber yaitu dari BPOM. Hadirin dan parita dan Allah. Baik, mohon maaf atas kesalahan teknis yang terjadi di komputer kami di sini. Kita lanjutkan kegiatan bimbingan teknis, bimbingan tema manajemen menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya doa yang dibawakan oleh petugas. Doa yang oleh Baik Bapak Ibu, peserta BIMTEK yang kami hormati, sebelum memulai akan seluruh kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dan izinkan saya membawakan doa ini dengan keyakinan saya Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu serta hari baru dan izinkan ada bagi kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali melakukan tugas kami hari ini pada pagi kami semua berkumpul ruang Zoom meeting untuk memulai kegiatan dan saat kami mohon hikmat hari ini sehingga semua kegiatan yang akan dapat berjalan dengan baik. Berkati juga setiap narasumber luar biasa yang hadir dalam kegiatan ini untuk memberikan bekal ilmu bagi kami. Tuhan juga hikmat pengetahuan kepada kami agar kami dapat mengikuti pelajaran berharga yang disampaikan ini dengan baik. Dan pada akhirnya kami dapat mengimplementasikannya. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Bimbing dan memberkati seluruh rangkaian kegiatan kami hari ini. Langga berakhir dalam tuntunan Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus. acara selanjutnya sambutan dari Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Kelembagaan Pariwisata Bapak Dr. Adus Tobias Mesah MSI. Baik, eh, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para peserta bimbingan teknis, para pejabat dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya, para pejabat atau peserta dari Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Sumba Barat yang mungkin sudah ikut serta dalam BIMTEK kali ini. Yang saya hormati Bapak
Dr. Frans Teguh, Kepala Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo, Flores. Yang saya hormati Bapak Insinyur Frans Mengi, yang saya hormati Bapak Insinyur Frans Mengi ST MT, Direktur Politeknik Negeri Kupang. Yang saya hormati Bu Feni Eki, Ketua Jurusan Pariwisata Politeknik Negeri Kupang. Rekan-rekan pejabat struktural dan fungsional dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur. Para narasumber sekalian yang luar biasa pagi hari ini, singkatnya hadirin dan peserta pelatihan yang sama saya hormati. Untuk pada tempat yang pertama saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT tidak bisa ikut secara aktif dalam kegiatan bimbingan teknis pagi hari ini karena sementara mendampingi Bapak Gubernur NTT dalam kunjungan ke luar negeri. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Dengan penuh rasa hormat saya menyambut hangat seluruh peserta, narasumber yang hadir dalam bimbingan teknis online manajemen pariwisata di Kabupaten Sumba Barat Daya. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen kita bersama dalam membangun pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing, khususnya melalui penguatan kapasitas di tingkat kabupaten di desa wisata. Saudara-saudara yang saya hormati, bimbingan teknis ini diselenggarakan dengan maksud untuk meningkatkan pemahaman kita bersama tentang kesadaran wisata atau tourism awareness dan pemasaran pariwisata sebagai pilar utama pengembangan desa wisata. Kami sangat berterima kasih kepada para narasumber yang berkenan berbagi ilmu kepada kita sekalian para peserta. Acara ini sangat strategis mengingat peserta utamanya adalah perwakilan dari desa-desa wisata. Sinergi antara masyarakat desa wisata dan pemerintah adalah kunci keberhasilan pembangunan pariwisata. Melalui bimbingan teknis ini, kami berharap peserta dapat memperoleh wawasan, strategi praktis, dan keterampilan baru untuk meningkatkan kesadaran wisata di komunitas masing-masing, serta mengoptimalkan pemasaran, khususnya pemasaran digital, guna memperkenalkan potensi unggulan desa wisata masing-masing. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Kepada para peserta, manfaatkanlah kesempatan belajar ini sebaik-baiknya. Ajukanlah pertanyaan, berdiskusi dengan aktif. Semoga bimbingan teknis online ini berjalan lancar dan sukses.
memberikan manfaat nyata bagi pengembangan pariwisata di desa wisata. Selamat mengikuti kegiatan, semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran, keberkahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam, Om Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih untuk Kepala Bidang Kelembagaan Pariwisata bersambutan. Dengan berakhirnya sambutan tadi, maka pula rangkaian pembukaan kegiatan bimbingan teknis BIMTEK On lagi pengelola destinasi pariwisata di Kabupaten Sumba Barat Daya. Dan acara selanjutnya pemaparan materi dan ini akan disampaikan oleh moderator sebelumnya. Namun perkenalkan ini ada dua moderator. Yang kedua Ibu Rambu Ana Intan SE. Untuk tidak memperpanjang waktu lagi, kesempatan saat ini saya serahkan ke moderator satu Bapak Dr. Adus Tobias Besa MSI. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama mempersiapkan materi yang pertama tentang Sabta Pesona. Oh, mohon maaf, saya koordinasi kembali dulu. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, materi pertama kita ada tentang Sabta Pesona, kampanye sadar wisata, dan peran masyarakat dalam pembangunan pariwisata dengan narasumber Pak Ari dari Politeknik Negeri Kupang. Kami tidak akan memperpanjang. Silakan Pak Ari sambil membawakan materi dan memperkenalkan diri. Saya persilakan Pak Ari. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Ari. Iya, selamat pagi Bapak, minta maaf. Ya, Ya baik. Bapak Ari, kita Iya, kasih waktu presentasi 15 menit Bapak Ari. iya, baik.
Baik, sudah kelihatan kok Bapak Ibu semua ya, dia punya slide ya. Terlihat, Bapak. Ya, terima kasih. Eh, Selamat pagi, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi yang sudah memberikan kami dari Politeknik Grupa untuk bisa berbagi dengan seluruh insan pariwisata di NTT teristimewa di Pulau Sumba, baik itu di Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya, dan Sumba Timur. Untuk hari ini kita akan mengadakan BIMTEK tentang sadar wisata dan sabta pesona, dan peran masyarakat itu kira-kira bagaimana. Ini saya kurang lebih 60, tapi nanti saya bagi saja, tidak semua akan saya sampaikan semua, terlalu banyak, tapi nanti kita akan diskusi biar lebih diskusinya lebih menarik dengan kasus-kasus aktual yang terjadi saat ini teristimewa di Pulau Sumba. Baik Bapak Mama, untuk modul Sadar Wisata dan Sabta Pesona ini saya gabung saja dalam satu durasi kurang lebih 30 menit yang diberikan oleh panitia. Baik Bapak Mama, sebelum kita membahas tentang Sadar Wisata dan Sabta Pesona dan perannya, mungkin saya menampilkan dulu hasil dari TT Competitive Report Indonesia tahun 2021. Kita melihat di sini bahwa untuk indeks daya saing pariwisata kita itu kita pasti unggulnya pasti di potensi alam, itu sudah pasti kita ketahui Bapak Mama. Dan kemudian kita masih kurangnya di sisi kesehatan dan higienitas. Kemudian juga kita masih masih kurang di sisi keselamatan, safety, dan keselamatan dan keamanan. Itu yang masih kita kurang untuk sisi ini Bapak Mama semua, dan ini akan menjadi perhatian kita bersama teristimewa dalam mengembangkan pariwisata di Pulau Sumba teristimewa. Nah, kalau kita bicara tentang sadar wisata, kita tidak bisa terlepas yang namanya sistem pariwisata yang bergerak. Dalam sistem pariwisata yang bergerak itu ada dua komponen besar yang sangat berperan, dan itu tidak bisa dilepas satu sama lain. Ada yang namanya daerah asal wisatawan dan daerah tujuan wisata. Daerah asal wisatawan dia muncul, dia bisa timbul itu karena ada need and want, ada kebutuhan dan keinginan dari wisatawan untuk mereka berwisata ke Pulau Sumba sebagai contoh. Contohnya wisatawan di Eropa yang tiap tahun dalam 12 bulan mereka disiram dengan atau dikelilingi dengan hawa dingin. Mereka ingin mencari suasana yang membutuhkan, menginginkan suasana yang hangat, dan mereka akan mengunjungi Pulau Sumba. Itulah salah satu kebutuhan dan keinginan mereka. Dan kita ada di posisi di sini Bapak Mama, bagaimana kita bisa memfasilitasi itu dengan memberikan pelayanan dan hospitality yang baik kepada mereka, sehingga ketika mereka pulang, mereka bisa mempunyai kesan yang baik dalam perjalanan wisata yang mereka lakukan. Dan juga karena tadi temanya tentang peran masyarakat, kita juga sebagai komunitas untuk mewujudkan Sabta Pesona ini kita tidak boleh tinggal diam, tetapi kita juga harus ada bersama dengan penta yang lain, baik itu dari pemerintah dan media dan juga akademisi dan industri pariwisata. Jadi Bapak Mama sebagai masyarakat juga tidak bisa lepas daripada ini, karena kita semua masuk dalam pentahelix ini untuk mewujudkan suksesnya kegiatan pariwisata. Nah, kira-kira bagaimana apa dan bagaimana yang diharapkan oleh wisatawan itu? Mereka pasti mengharapkan sesuatu layanan hospitality yang sangat baik dari kita. Untuk itu, sebagai contoh ada gambar-gambar di sini, ada 4 yang saya tampilkan. Mereka pada saat berfoto tidak ada yang mengganggu. Ya, ini salah satu contoh, misalkan dari sisi keyakinan kita saudara-saudara yang Muslim, ketika mereka berfoto di Pulau Sumba, di kampung adat Pulau Sumba, mereka sangat safe, mereka sangat aman dan sangat nyaman. Ketika mereka berdiskusi dengan mama-mama yang menunggu di Pulau Sumba juga mereka demikian. Demikian pula ketika mereka menggendong bayi, ini salah satu contoh ya, mereka sangat
merasa aman, merasa safety berada di tengah-tengah keluarga yang menyajikan daripada atraksi-atraksi budaya di Pulau Sumba itu. Nah, sebenarnya konsep saudara wisata ini sudah lama Bapak Mama, sejak awal daripada Kementerian Pariwisata sering sekali membagikan dan sering sekali memberikan sosialisasi. Dan saya yakin juga di Pulau Sumba itu paling sudah sering dilakukan. Mungkin ada beberapa hal, mungkin 1-2 bulan kemarin ada beberapa peristiwa yang membuat itu terjadi. Tetap kita harus memberikan pelatihan, kesadaran itu supaya ini menjadi semacam napas kita sehari-hari. Nah, peran masyarakat itu kira-kira ada di mana? Masyarakat sebagai host dan masyarakat sebagai wisatawan. Nah, kita adalah sebagai tuan rumah. Sebagai tuan rumah yang baik, maka kita harus menciptakan iklim kondusif dari Sabta Pesona itu. Apa contohnya di sini, pentingnya apa ya? Pasti Bapak Mama, pentingnya di sini maaf ya. Maka di sini diperlukan satu kesadaran dari kita pelaku-pelaku pariwisata untuk bisa menerapkan konsep sadar wisata itu dalam pengembangan destinasi kita hari lepas hari. Sadar wisata terdiri dari beberapa unsur Sabta Pesona, itu ada aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Ini saya rasa juga kita search di Google sudah ada. Tinggal bagaimana kita pelaksanaannya, implementasinya di lapangan, ini yang masih kita banyak kurang. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang bisa kita lihat selama ini yang menyebabkan image citra pariwisata kita terus memang di Sumba itu agak sedikit ada masalah. Baik Bapak Mama. Nah, tujuannya apa kita menerapkan sadar wisata ini? Maka kita harus bisa menjadi tuan rumah yang baik, pasti image kita, mutu produk dan juga pelayanan. Dan yang pasti harus kita jadikan sebagai habit atau kebiasaan kita sehari-hari dalam melayani wisatawan yang datang di lokasi kita, destinasi itu. Nah, kesadaran itu apa? Kesadaran itu awareness. Saya ingat Bapak mantan gubernur yang sebelumnya, Bapak Victor Laiskodat. Saya sangat setuju dengan konsep beliau bahwa awal-awal pemerintahannya beliau pada saat itu mengatakan bahwa berdasarkan daripada konsep pariwisata itu kan kita bisa bicara tentang 4A, apakah itu atraksi, amenitas. Kita lebih banyak bicara tentang itu. Banyak pelatihan tentang itu, kasih dan semua bantuan semuanya, atraksi, amenitas, akomodasi, amenitas dan semuanya. Itu kita lebih fokusnya ke situ. Tapi saya ingat sekali pernyataannya beliau di awal kepemimpinan, dia bilang seharusnya kita harus tambah A yang kelima. A yang kelima adalah awareness. Nah, terutama kita yang di daerah NTT ini, kita perlu menerapkan yang namanya awareness itu dalam kehidupan kita sehari-hari tentang kesadaran berwisata itu bagaimana. Nah, salah satu contoh ini ketika wisatawan datang, mereka bisa berfoto bersama dengan masyarakat di kampung adat di Sumba tanpa ada gangguan, tanpa ada, mereka dengan senang bisa berwisata dengan baik. Kemudian ini logo nanti bisa dibaca saja. Nah, unsur yang pertama dalam Sabta Pesona itu Bapak Mama adalah aman. Aman dalam hal ini adalah aman dari yang namanya tindak kejahatan, kekerasan, kemudian ada penipuan, pencurian, pemerasan, dan tingkat juga aman dalam hal serangan penyakit, ya juga kecelakaan. Jadi safety di sini tidak hanya sekedar kecelakaan ini, tetapi juga dari sisi penyakit dan lain-lain. Juga kecelakaan disebabkan oleh alat-alat perlengkapan. Contohnya kemarin ada beberapa peristiwa di NTT yang menyebabkan wisatawan misalkan kapalnya terbalik dan semua, itu juga salah satu hal yang membuat mereka tidak merasa safe atau aman. Nah, menciptakan bagaimana supaya itu tercipta, maka otomatis manfaatnya pasti akan ada Bapak Mama. Yang pasti wisatawan akan merasa bebas dari rasa takut. Dan juga citra positif akan tetap terjaga. Kurang lebih seperti itu.
Nah, ini tadi malam saya cari-cari di Google, ada saya tampilkan saja di sini nama websitenya tontechkiss.com. Itu ada satu statement mereka di dalam mereka punya website, bahwa ini juga mungkin bisa menjadi perhatian bagi kita di Sumba dan juga secara umumnya di Nusa Tenggara Timur, bahwa mereka menyarankan kepada wisatawan pada saat mengunjungi Sumba kurang lebih seperti ini yang disampaikan. Saya tidak mengurangi dan saya tidak menambah, saya langsung copy paste saja. Jadi ini akan menjadi perhatian kita bersama, bahwa Sumba banyak wisatawan asing yang berkunjung, tetapi kita juga disorot dari sisi safety kita. Ini menjadi PR kita bersama, Bapak Mama. Tertib, ya, tertib, teratur, itu sabta pesona yang kedua, dan disiplin. Saya rasa ini di Sumba juga sudah banyak kita lakukan. Disiplin waktu, tepat waktu, dan juga tidak banyak pengamen dan pengemis. Nah, ini juga Bapak Mama memang menjadi kendala kita, baik di Labuan Bajo juga. Kalau kita jalan-jalan di sekitar Kampung Ujung, masih ada beberapa orang yang dalam tanda kutip memaksa, pedagang-pedagang itu memaksa berjalan-jalan untuk menawarkan barang, padahal sebenarnya tidak boleh begitu. Nah, inilah masalah tertib dan disiplin dalam hal ini. Saya yakin di Pulau Sumba, ya, saya juga sudah berapa kali ke sana, pasti ini kurang, tidak banyak, ya, pasti tidak ada. Nah, sebenarnya untuk menghindari yang namanya kita tidak tertib dan itu, ya, kita siapkan saja paket-paket wisata yang baik, yang benar, sehingga mereka bisa datang menonton dan itu menjadi satu atraksi yang baik untuk mereka tonton dengan baik. Kemudian vandalisme juga ini yang menjadi perhatian kita bersama. Tapi saya lihat di Sumba kampung-kampung adat, kuburan-kuburan turisme harus kita jaga dengan baik supaya terhindar dari namanya sifat-sifat vandalisme itu. Kemudian sabta pesona yang berikut tentang kebersihan, ya. Kebersihan itu otomatis akan tercermin dari diri kita sendiri, Bapak Mama. Yaitu bagaimana kebersihan yang bukan hanya sisi lingkungan, tetapi dari diri kita sendiri. Dan kita juga harus didukung oleh teman-teman dari industri-industri pariwisata yang lain, misalkan hotel, restoran, angkutan umum, gitu. Dan juga restoran, kemudian ada homestay, itu juga harus menerapkan prinsip-prinsip kebersihan yang baik. Tadi kita di atas saya tampilkan data pertama bahwa Indonesia kita masih agak di bawah tentang dari sisi higienitas. Nah, itu juga mungkin perhatian kita bersama. Jangankan kita di Sumba, kita saja di Bapak Mama mungkin yang sering ke Jakarta, di daerah sekitar Bundaran Indonesia, Tamrin City itu sekitaran di situ, atau di Grand Indonesia atau di Plaza Indonesia pun bagian belakang itu kita duduk makan di situ, tapi masih banyak sekali tempat-tempat jorok, tempat-tempat makanan tapi yang tidak higienis menurut saya. Nah, itu padahal itu sudah menurut saya jantungnya Indonesia, tetapi ya itu harus menjadi PR dan tugas kita bersama, terutama kita juga di daerah-daerah, kita jangan lupa untuk bagaimana menerapkan prinsip kebersihan dalam destinasi yang kita kelola hari lepas hari. Masalah-masalah kebersihan yang masih menjadi tantangan kita buat kita saat ini, terutama juga yang MCK, ya, walaupun memang kita di Nusa Tenggara Timur ini terus terang terkendalanya dari sisi persediaan air, tetapi itu saya rasa bukan sebuah masalah yang besar, bisa kita minimize dengan cara membuat satu yang baik sehingga wisatawan bisa mengunjungi destinasi kita. Kemudian tempat wisata yang bersih, ya, otomatis wisatawan akan senang untuk berkunjung, Bapak Mama, kamar mandi dan semua. Nah, ini juga tadi malam saya kutip dari satu website, sixsopi.com. Dia bilang di Pulau Sumba itu tersedia kamar mandi dan kamar kecil di beberapa
destinasi-destinasi. Tetapi di sini mereka menyarankan itu di tengah jalan agak kurang, seperti WC umum seperti itu kurang lebih. Kalau kita di Jawa kan dari Jakarta ke Bandung, misalkan kita melewati beberapa rest area itu ada beberapa. Nah, di sini mereka sarankan kalau bisa ya janganlah sering-sering membuat apa namanya ya, buang air kecil di tengah jalan. Jadi usahakan sebelum berangkat buang air kecil. Kurang lebih begitu yang saya baca semalam itu. Bapak bisa baca saja. Kemudian, nah kebersihan dan kerapian pengelola ini menjadi hal yang sangat penting supaya wisatawan datang berkunjung itu mereka sangat senang, Bapak. Kemudian yang berikut juga tentang sejuk. Nah, saya rasa Pulau Sumba itu tidak salah ya, di Sumba Timur agak sedikit gersang, tetapi di Sumba Barat, Tengah, juga Barat Daya agak sedikit hijau ya, itu kan pengaruh iklim. Tetapi kita tidak bisa berpangku tangan bahwa karena daerah kita ini kekurangan air sehingga kita tidak melestarikan lingkungan. Jadi kita juga tetap harus melestarikan lingkungan dengan baik. Karena Bapak Mama kondisi yang lingkungan yang itu otomatis akan menarik dan memancarkan keindahan sehingga wisatawan berkunjung itu dengan senang dapat berkunjung. Kemudian ramah. Nah, kita orang-orang NTT ini dan terusnya orang Indonesia itu sangat ramah, sangat ramah. Nah, berhubungan dengan ramah, Bapak Mama, ahli komunikasi mengatakan bahwa 55% keramahan itu terpancar dari gestur kita, dari bahasa tubuh pada saat kita menyambut wisatawan itu. Ya, kata-kata itu hanya 7%. Jadi walaupun dia lagi di atas mobil sebagai contoh, dia lewat, kita duduk di rumah adat, dia lewat, minimal kita senyum dari jauh-jauh, mereka sudah senang. Karena gestur non-verbal komunikasi itu yang sangat penting, Bapak Mama. Nah, ini sikap-sikap keramahan yang merupakan sudah karakter semua kita di Sumba, sudah sangat bagus dan sudah sering kita implementasikan selama ini, tetapi itu kita harus jaga dengan baik. Kita harus tulus, ya jangan cemberut. Ya kita sangat masyarakat Indonesia itu istimewa di Sumba, saya yakin dan percaya adalah masyarakat yang sangat. Kemudian yang berikut tentang kenangan. Kenangan ini berhubungan dengan karena berwisata itu adalah mereka datang untuk menikmati yang namanya bukan keindahan alam, bukan makan minum, tetapi mereka mendapatkan yang namanya experience, pengalaman. Dan ketiga, pengalamannya itu baik, otomatis mereka akan pulang untuk merekomendasikan, otomatis mereka akan pulang untuk mempromosikan, dan yang paling hal lagi, mereka akan datang kembali berwisata. Karena kenangan-kenangan yang mereka dapatkan, yang mereka terima selama ini itu sambutan positif yang kita mereka bisa terima dengan baik. Makanan-makanan kita di Sumba dan juga ada cenderamata. Intinya bahwa bagaimana unsur-unsur dalam Sabta Pesona ini yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan itu kita wajib terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana implementasi yang paling sederhana, otomatis kita harus mulai dari rumah tangga kita. Baru kita ke tetangga, di komunitas, di lingkungan desa adat kita, di lingkungan kita berada, itu kita bisa tularkan. Banyak sekali destinasi-destinasi yang saya lihat menampilkan dan memasang simbol-simbol dan logo-logo daripada Sabta Pesona itu. Tetapi kenyataannya juga walaupun simbol itu dipasang, tetapi kenyataannya juga masih ada yang melanggar. Nah, kita tugasnya itu memastikan itu tidak dilanggar dan kita harus bisa praktekkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja dari saya untuk saat ini. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi diskusi. Saya kurang lebih 30 menit atau beberapa menit ini. Bapak Tobi, saya kembalikan. Terima kasih banyak. Halo Bapak Baik, Tobi. Bapak Ari, terima kasih banyak. Rekan-rekan sekalian, saya belum membuka sesi tanya jawab. Siap. Akan diteruskan dengan narasumber yang berikut. Bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Ari, bahwa ada sikap-sikap
yang perlu kita kembangkan uh, untuk menerima wisatawan. Sikap yang kita kenal dengan sabta pesona atau 7 pesona. Jadi kita mempraktekkan sikap ini akan memberikan rasa nyaman, senang bagi wisatawan, mereka akan terkenang-kenang sehingga mereka akan kembali lagi mengunjungi kita. Baik, kita akan lanjutkan dengan narasumber yang berikut dari BOP LBF, Bapak Franz, Bapak Dr. Franz, PLT Kepala BOP LBF, dan Bapak Tanto secara berturut-turut akan membawakan materi tentang strategi penguatan kelompok sadar wisata dan promosi digital pariwisata. Kepada Bapak Franz dan Bapak Tanto, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Tobi dan salam Salam. Untuk kita semua. Selamat bertemu dalam ruang virtual untuk Kepala Dinas Provinsi NTT dan seluruh tim, ya, Pak Kabit dan tim semua, lalu juga teman-teman saya dari Sumba Barat Daya yang sekarang hadir dalam forum ini. Selamat bertemu kembali dan tentu senang sekali untuk bisa bertatap muka meskipun dalam virtual. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ari, ini narasumber juga ya, ini relevan dengan topik yang berikutnya. Jadi saya kira ada beberapa yang irisan tadi Pak Ari, karena materi kelompok sadar wisata ini juga harus terkait dengan sadar wisata itu sendiri. Jadi saya kira penting sekali untuk kita cermati sama-sama. Baik, welcome to Sumba Barat Daya. Ini saya kira penting untuk memberikan semacam kesan. Tadi kan Pak Ari sudah memulai dengan baik sekali ya. Kita perlu aman, tertib, bersih ya, sejuk, ramah, indah dan penuh kenangan. Nah, tentu sebagai daerah pariwisata atau sebagai destinasi yang akan dikunjungi ya, kita harus menampilkan ya citra yang baik. Nah, hari ini kami lebih fokus sesuai dengan topik itu bagaimana masyarakat itu bisa berubah atau mengubah ya perilaku tanda petik ya sikap sekaligus juga menunjukkan ya karakter dan identitas yang kita miliki. Ini penting sekali dalam transformasi sosial budaya ketika kita berhubungan dengan pariwisata dunia atau juga dengan pengunjung-pengunjung yang datang dari berbagai belahan dunia, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Bahwa Sumba Barat Daya ini punya potensi atau punya kapasitas sebagai daya tarik wisata ini saya kira sudah kita akui ya. Jadi kita punya pantai ya yang bagus ya, Pantai Mananga, Mananga Aba maksud saya ya, Pantai Mandorak ya. Terus ada air terjun ya, sehingga saya itu ada WEK Cura. Terus ada kampung adat yang terkenal ya, Ratenggaro. Ya, jadi ada danau bahkan ya, Waikuri kalau nggak salah ya, Waikuri Lago. Lalu ya karena kita Sumba itu terkenal dengan tenunannya ya, kita punya kain tenun ikat yang hampir semua kampung atau desa-desa yang tersebar di Sumba Barat Daya, bahkan seluruh Pulau Sumba ini punya motif yang luar biasa dan sudah mendunia, sudah sangat terkenal. Ada tradisi marapu bahkan, dan juga beberapa aktivitas yang sudah dipertontonkan, seperti pacuan kuda dan sebagainya. Jadi apa sih yang membuat pengunjung datang ke Sumba? Ini juga menarik ya. Ada peradaban modern ya, yang sekarang di dunia, katakan dunia pertama atau dunia kedua atau yang sudah maju berkembang, tapi juga orang merindukan sesuatu yang berbeda, ya, yang kontras. Dan pengalaman inilah yang
sekarang dimiliki oleh Sumba. Jadi dalam pemahaman saya, sebagaimana eksplorasi yang selama ini saya ikuti, saya geluti, memang Sumba ini pada umumnya Pulau Sumba itu mempunyai masa depan yang luar biasa untuk pariwisata. Sehingga mari kita jaga, mari kita perkuat. Ini penting sekali. Nah, kelompok sadar wisata ini adalah satu pilar penting untuk menggerakkan pariwisata yang berbasis komunitas. Jadi kalau ada konsep mengenai community based tourism, itu salah satu wujud nyata itu adalah hadirnya atau tumbuhnya atau adanya kelompok masyarakat yang memang mempunyai kesadaran terhadap kepariwisataan itu sendiri. Dan semestinya ini tadi seperti yang saya katakan, ini bahan atau materi ini kan sangat terkait dengan materi di awal dari narasumber pertama. Jadi kita perlu paham bahwa kelompok ini memiliki pemahaman yang utuh tentang apa sih pariwisata itu. Nah, ini yang menurut saya penting. Tadi dijelaskan ini soal host and guest, jadi hubungan antara tamu atau pendatang atau pengunjung atau wisatawan dengan masyarakat lokal. Nah, kelompok sadar wisata ini harus menjadi jembatan, bridging untuk mengkomunikasikan apa yang kita miliki, dan juga yang lebih penting adalah mengatur dan mengarahkan apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Ini juga penting. Jadi dalam konteks ini, selain kita menyediakan atau memastikan, karena di pariwisata ini selalu ada tiga elemen yang penting atau tiga dimensi yang penting. Aktivitasnya yang akan dilakukan ketika berada di Sumba Barat Daya, misalnya apa sih yang bisa dilakukan oleh wisatawan. Terus yang kedua adalah fasilitas-fasilitas apa yang perlu tersedia. Fasilitas itu kan bisa hotel, bisa juga tempat makan, transportasi, daya tarik wisata dan segala macam. Nah, yang ketiga itu adalah aspek pelayanan atau aspek hospitality. Jadi kita menghendaki agar ketika Sumba Barat Daya ini atau tempat-tempat wisata kita dikunjungi, teman-teman yang menjadi penggerak, teman-teman yang menjadi motor dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan-kawasan wisata ini benar-benar bisa memastikan bahwa semuanya itu bisa menghasilkan pengalaman yang terbaik. Jadi jangan lupa, produk pariwisata itu adalah pengalaman. Jadi orang datang ke Rantenggaro misalnya, itu dia ingin mendapatkan pengalaman. Pengalaman itu bisa diperoleh dari mana? Ya, dari cerita, dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia makan, atau dari apa yang disuguhin, atau juga dengan lanskap yang ada. Ini sesuatu yang akhirnya nanti bisa menimbulkan kesan atau juga menimbulkan kenangan, seperti yang kita bahas tadi. Jadi sadar wisata ini menjadi sangat penting untuk kita perhatikan. Ya, lanjut slide berikutnya, mengalir saja. Jadi ini juga tadi sudah disampaikan, saya hanya menggarisbawahi antara pariwisata dan masyarakat ini ada transformasi. Jadi bagaimana kalau di dalam beberapa teori itu kan ada yang mengenal itu sejak tahun 1969, ini ada Doxy ada satu pakar pariwisata. Dia menulis tentang bagaimana hubungan antara masyarakat dengan wisatawan. Pertama-tama masyarakat itu biasanya antusias, dia euforia, dia senang karena tempat kita itu dikunjungi, tempat kita itu didatangi, atau katakan oh iya jadi dia melihat wah ini tamu saya, ini raja ini dan sebagainya. Nah, lama-lama dengan berkembangnya waktu bisa juga akan muncul semacam sikap mulai ada kesan
wah ini dia bermanfaat ya, tapi dia juga bisa merugikan loh, karena wisatawannya ada di satu titik tertentu, ya, mungkin dia mulai menolak, ada antipati, bahkan ada resistensi, bahkan sampai juga melakukan antitesisnya, anti-tourism. Jadi mungkin yang saya ingin bayangkan kepada teman-teman semua, para penggiat, pelaku, pengelola pariwisata, perubahan ini pasti akan terjadi di setiap daerah wisata kita. Ya, di awal kita melihat bahwa oh kita senang ini dengan ada wisata, tapi lama-lama kalau misalnya tempat kita, rumah kita makin kotor atau bahkan kita merasa dirugikan, itu mungkin kita akan menolak atau bahkan kita akan mengatakan oh sudah cukuplah, saya tidak mau lagi didatangi oleh pengunjung atau wisatawan karena mereka mengganggu kita. Nah ini penting sekali ya di dalam pengelolaan pariwisata kita. Jadi kelompok sadar wisata ini saya ingin sekali lagi menekankan bagaimana pentingnya kita memahami perilaku-perilaku pengunjung sehingga pengunjung itu yang datang ke rumah kita ya jangan lupa pengunjung itu kan hanya datang ke rumah kita dan dia sementara berada di tempat kita dan dia akan pergi lagi, bahwa pada saat nanti dia mau kembali itu tergantung kesannya dia ya. Tapi dia bisa juga lebih lama tinggal di situ karena pelayanan kita juga bagus. Dan ketika dia lebih lama tinggal di tempat kita ya berarti economic impact-nya ya, social impact-nya atau ecological impact-nya juga bisa terjadi. Jadi teman-teman yang menjadi penggiat pariwisata dalam kelompok sadar wisata ini harus benar-benar memahami ya, bagaimana mengelola pengunjung. Makanya di dalam konsep yang lebih luas ini ada yang disebut dengan visitors management. Jadi bagaimana manajemen pengunjung ini juga diperhatikan ya, apa yang boleh tadi ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kode etiknya ya. Kalau misalnya masuk ke kampung adat ya, misalnya harus pakai katakan kostum atau tenunan adat yang disiapkan. Itu penting. Jadi tradisi dan kebiasaan bahkan perilaku-perilaku yang memang kita perlu pertontonkan ini harus bersumber dari nilai-nilai yang kita miliki sehingga apa? Ketika pengunjung datang ini dia tidak hanya menonton kita tapi dia juga mempelajari apa yang kita miliki dan menghargai apa yang kita punya. Dan saya kira ini relasi yang harus kita perkuat di dalam pengembangan kepariwisataan kita. Ya, jadi itu beberapa poin yang saya pikir penting untuk kita cermati. Ya, lanjut. Jadi kelompok sadar wisata, ya, jadi dalam konteks ini seperti yang saya katakan tadi, jadi lebih merupakan ekspresi dari community based tourism. Jadi dia bersumber dari masyarakat yang ada di sana. Jadi dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Kira-kira begitu. Jadi ini diinisiasi oleh anak-anak muda misalnya ya, bisa juga dengan tokoh-tokoh adat ya, bersama masyarakat ya secara lebih luas, lalu bekerja sama bagaimana bisa mengelola kampung adatnya ya, desa kita, tempat-tempat wisata yang kita miliki sehingga ini bisa dijaga kualitas kebersihannya, juga kenyamanannya, ketertibannya, dan akhirnya bisa mendatangkan ya manfaat ekonomi. Jadi saya kira ini esensi dari kelompok sadar wisata yang harus dibentuk, tapi juga konsisten ya kita jaga, kita perkuat. Nah, kelembagaan ini mungkin juga bervariasi ya di setiap wilayah atau kabupaten. Jadi ada yang menggunakan juga SK Bupati ya, atau SK dari Gubernur ya, atau juga ada acuan dari Kementerian Pariwisata yang sekarang ini juga kita punya ya regulasinya. Itu juga bisa menjadi
acuan. Jadi misalnya ada struktur organisasi, ya. Jadi ada penasihat, ya, ada pembina, ya, ada ketua, ada wakil ketua, ada katakan sekretaris, ya, ada bendahara, lalu ada semacam tim atau seksi yang terkait dengan tadi dengan aktivitas, dengan fasilitas, dengan pelayanan. Jadi koridornya kita itu aktivitas apa sih yang disediakan selama katakan selama ada kegiatan pariwisata di kampung atau di desa kita. Itu bisa ditunjuk, ada seksi atau ada bagian, ada PIC-nya yang memang kita organisasikan, ya. Lalu ada aspek pelayanannya atau juga ada aspek fasilitasnya. Mungkin ada yang di parkiran, ada yang menjadi pemandu wisata, ada yang menyediakan makanan atau kuliner, ada yang bertanggung jawab di sentra-sentra kreatif, kerajinan, sehingga nanti di dalam sirkulasi pergerakan pengunjung atau wisatawan ketika berada di tempat ini tidak hanya di satu titik, tapi dia juga didorong untuk sebar dan berada di tempat-tempat yang lain. Ini menurut saya penting dalam arti struktur itu. Jadi tadi ya di organisasi, tolong kembali ke struktur tadi slide sebelumnya. Jadi struktur ini mewakili kebutuhan dan ketersediaan dari produk ataupun daya tarik atau juga aktivitas-aktivitas yang kita miliki dan juga fasilitas serta pelayanan yang kita sediakan sebagai bagian dari penyelenggaraan kepariwisataan di desa kita atau di kampung dia. Jadi teman-teman, bapak-bapak dan ibu, hemat saya tentu kelompok sadar wisata ini pasti tadi ya seperti saya ulas di awal. Jadi selain dia sebagai katakan menjembatani, tapi kita juga memastikan ada peningkatan pelayanannya. Jadi pelayanan kepada pengunjung semakin baik dan bahkan mereka akan lebih paham mengenai bagaimana juga terlibat, berpartisipasi dan tetap menjaga kearifan lokal kita dan bahkan sangat menghargai budaya yang kita atau tradisi atau nilai-nilai yang kita miliki, sehingga selain pengunjung mendapat kepuasan, tapi kepuasan pengunjung ini kan bukan soal yang penting wisatawannya puas. Nah, kita juga masyarakat juga harus puas. Terus lingkungan kita juga harus terjaga. Jadi artinya sekarang ini ada makna yang penting bahwa kepuasan itu bukan hanya untuk pengunjung saja, tapi masyarakat juga happy dong. Terus lingkungan juga tetap terjaga atau tetap dirawat. Nah, demikian pun juga multiplier effect dari aktivitas pariwisata juga bisa tersedia dengan baik. Karena dengan pelayanan yang semakin baik berarti penjual produk makanannya atau souvenir, jasa-jasa pariwisata ini juga bisa meningkat. Jadi selain juga memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat kita ya dengan masyarakat kita secara luas ini punya profesi, artinya punya keahlian-keahlian yang bisa diberdayakan secara optimal. Jadi bisa menjadi sumber penghidupan apabila pariwisata kita ini dikelola atau diselenggarakan dengan baik. Ya, lanjut ya. Ini siapa saja yang masuk dalam kelompok sadar wisata. Jadi no one left behind, kira-kira begitu. Jadi ada baiknya ya, pemerintah daerah ya sebagai pembina ya dalam hal ini dinas pariwisata itu perlu mendorong agar semua semua masyarakat itu bisa hadir perwakilannya atau unsur-unsurnya di dalam kelompok sadar wisata ini, sehingga yang disebut dengan pariwisata yang inklusif, yang partisipatif itu benar-benar
muncul atau hadir di sana. Jadi jangan sampai ada yang merasa kok aku nggak dilibatkan atau oh ini hanya khusus ini, yang lain nggak boleh ya. Nah ini saya kira hal-hal seperti ini harus benar-benar kita perhatikan sehingga dalam pembangunan atau penguatan atau penyusunan kelompok sadar wisata ini partisipatif masyarakat itu harus dioptimalkan seluas-luasnya. Ada anak muda, ada karang taruna misalnya, ada ibu-ibu, ya, ada apa namanya ya tua adat ya, karena hal-hal seperti ini juga spesifik dimasukkan sehingga mereka bisa terlibat secara lebih luas ya, apakah sebagai tukang perahu atau yang tukang ojek ya, atau juga jadi pemandu, ya, jadi parkiran, petugas pengantaran dan sebagainya. Ini juga hal-hal yang sangat terkait dengan seluruh ekosistem kepariwisataan yang ada di sana ya. Ada hotel, ada restoran, ada travel bureau, ada money changer misalnya, ada usaha-usaha lainnya ya, termasuk makanan dan minuman dan juga layanan-layanan yang diperlukan. Jadi masyarakat memang perlu bergabung ya dalam kelompok sadar wisata karena kita tinggal di situ. Jadi jangan sampai dibilang wah masyarakat hanya jadi penonton, padahalnya daerah tersebut, kampung tersebut sudah dikunjungi oleh wisatawan. Jadi biarkan mereka dengan peran dan tugasnya masing-masing sehingga mereka merasakan juga ada manfaatnya ketika tempat mereka atau kampung mereka, lokasi-lokasi itu menjadi daerah pariwisata. Jadi sudah selayaknya kita memperhatikan aspek ini sehingga pariwisata semakin inklusif, semakin berkualitas dan semakin berkelanjutan. Ya, lanjut, next. Ya, baik. Jadi saya menggarisbawahi bahwa untuk penguatan kelompok sadar wisata ini saya kira ada beberapa hal penting. Paling tidak ada 4 poin yang saya pikir perlu kita cermati bersama-sama. Jadi kapasitas. Ini artinya seperti hari ini ya, kita dapat pelatihan, ya, ada upskilling atau reskilling, atau bahkan juga new skilling ya, dengan adanya kompetensi-kompetensi baru di bidang hospitality lah ya, pelayanan sebagai guide atau bahkan juga ada hal-hal yang konkret di sana ya, ada sentra kreatif, ada sanggar budaya, ya, ada konservasi terhadap lingkungan. Jadi semestinya penguatan kapasitas ini juga harus tersebar atau harus dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di sana sehingga mereka tahu nanti kalau masyarakat ada yang wisatawan yang mau katakan mau menikmati dengan menunggang kuda dan sebagainya mereka tahu skillnya bagaimana caranya. Nanti kalau ada pengunjung yang baru yang belum sama sekali berhubungan dengan kuda atau apa ya ini hal seperti ini kan bisa dijelaskan dengan baik dan bisa menjadi panduan bagi pengunjung sehingga menghindari kecelakaan dan juga risiko-risiko yang tidak memungkinkan. Jadi penting sekali untuk mempunyai pengetahuan, mempunyai keahlian dan mempunyai sikap profesi di dalam kapasitas ini. Yang kedua adalah kelembagaan. Jadi saya kira saya mau memberikan catatan bahwa kadang-kadang kelompok sadar wisata ini karena sifatnya ada sebagian yang masih sifatnya sukarela dan sebagainya, mereka tidak punya satu organisasi yang jelas. Jadi saya kira ini perlu ada penertiban atau upaya dari pemerintah daerah sebagai pembina untuk membuat kelompok-kelompok sadar wisata ini punya anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, punya SOP yang tentu harus sesuai dengan nilai-nilai lokal kita ya, kearifan lokal, lalu juga ada sistem yang baik ya, dalam pengurusan. Jadi jangan pengurusnya itu terus saja mereka ya 20 tahun, 15 tahun, 30 tahun seumur hidup, jangan. Kalau bisa terjadi regenerasi. Jadi ada pemilihan secara konsensus lalu bisa disepakati secara baik sehingga
kelompok sadar wisata itu menjadi kelompok yang hidup, kelompok yang dinamis, kelompok yang bisa menjadi ruang pembelajaran bersama, karena di sana hadir champion-champion. Ini jangan lupa, di dalam kelompok sadar wisata itu kita perlu menghasilkan orang-orang yang hebat di dalam penyelenggaraan pariwisata kita. Jadi anak-anak muda yang kreatif, atau bahkan mereka yang mungkin baru lulus karena kebetulan potensi kita bagus, ya mereka ini bisa menjadi penggerak-penggerak yang nanti dengan kapasitas mereka, lalu karena menonjol atau organisasinya bagus, leadershipnya baik, ya mereka juga bisa masuk untuk mengurus, mengelola kelembagaan ini, ya. Lalu ya jangan lupa ini teknologi, ya. Jadi saya kira di pariwisata ini selalu ada semacam hukum alam. Pariwisata itu selalu akan terkait dengan hubungan antar manusia, makanya ada istilah pariwisata itu bersentuhan tinggi, high touch. Tapi yang juga penting adalah perlu ada teknologi, karena teknologi ini membantu memperlancar atau bahkan menggerakkan kepariwisataan kita. Jadi teman-teman di dalam kelompok sadar wisata ini perlu juga memperkuat pilar ini, ya, pilar teknologi, ya, digitalisasi, ya, lalu misalnya bikin e-ticketing, ya, digitalisasi dalam pengertian, ya, barangkali teman-teman juga bisa buat aplikasi-aplikasi untuk promosi, ya, lalu connect dengan mitra-mitra kita, jadi punya database, jadi kita tahu data itu harus siapa saja yang berkunjung dan sebagainya. Itu mungkin nanti di materi berikutnya bisa dijelaskan gimana digitalisasi ini bisa membantu pengelolaan desa-desa kita, dan bahkan Pokdarwis kita menjadi lebih reliable, ya, lebih punya data yang bagus, ya, punya informasi yang akurat, sehingga ketika wisatawan datang berkunjung ini mereka disediakan ya informasi-informasi yang memadai. Jadi saya kira sangat-sangat penting, ya, aspek teknologi, apalagi sekarang anak-anak muda kita, ya, gadgetnya juga ada, dan bahkan mereka bisa dimanfaatkan untuk menjadi ambasador. Jadi mereka bisa viralkan, ya, vibes kan, oh ya di kampung ini, oh kita besok ada event ini loh, kita bikin apa ya, atau Anda lihat ini, oh rumah adat. Jadi sekarang ini marketing itu bisa dilakukan oleh siapa saja, ya, apalagi dengan media sosial yang begitu masif, meskipun kita tahu bahaya dari media sosial itu kadang-kadang juga harus diantisipasi. Dan yang penting yang terakhir adalah pilar jejaring. Jadi saya kira penting sekali kelompok sadar wisata itu membangun komunikasi dengan berbagai pihak. Jadi apakah ketuanya, wakilnya, sekretarisnya, seksi-seksi yang hadir dalam atau yang ada di dalam kelompok sadar wisata ini, saya mohon atau kita harapkan ini semakin berkomunikasi, berjejaring, ya, buat kontak kerjasama, buat semacam pertemuan-pertemuan yang rutin dengan berbagai komunitas atau wisatawan juga, lalu mitra-mitra LSM, ya, kelompok yang ada di masyarakat kita, dan bahkan ini bisa memperluas jangkauan kita lebih panjang lagi. Ya, next. Ya, berikut slide-nya. Ya, baik teman-teman, ini 2 slide atau 3 slide terakhir ini saya hanya memberikan ilustrasi bahwa di beberapa lokasi yang sudah berkembang, yaitu kelompok sadar wisatanya memang punya peran yang penting, sehingga mereka bisa membuat paket, ya, mereka sudah bisa katakan menjaga tata ruang desa, bahkan bisa mengelola kunjungan, menyediakan investasi, menyediakan homestay, pelayanan dan sebagainya. Demikian pun juga ya tadi misalnya itu yang di Panglipuran, ada di Desa Ngelanggeran, di Yogyakarta, di Bali, itu mereka sudah lakukan kegiatan-kegiatan ini. Jadi di berbagai desa wisata, di berbagai tempat-tempat yang dijadikan daya tarik itu, kelompok sadar wisata itu eksis, dan mereka bahkan
menjadi champion-champion yang kita andalkan, dan bahkan banyak sekali capaian-capaian mereka ya ketika kelompok sadar wisata ini benar-benar menjadi penggerak, menjadi motor, menjadi andalan untuk bisa mempromosikan pariwisata yang ada, apakah desa kita, kampung kita, bahkan juga bisa menjaga lingkungan, karena bagaimanapun aspek konservasi atau aspek lingkungan juga harus jadi kekuatan kita, dan terseraplah tenaga kerja yang memadai, karena banyak anak-anak muda kita sekarang mulai tertarik bagaimana membangun kembali dari desa, membangun kembali dari kampung, dan bahkan pada saat yang sama itu bisa menjadi daya tarik bagi pariwisata kita. Mudah-mudahan Sumba Barat Daya dan NTT pada umumnya bisa menjadikan sektor pariwisata ini sebagai kekuatan ekonomi baru, asal kita benar-benar memperhatikan berbagai hal, termasuk penguatan transformasi sosial budaya kita dan kesadaran berwisata dan kesadaran pariwisata kita secara luas. Terima kasih, selamat pagi, semoga materi ini bisa bermanfaat. Saya kembali ke Pak Tobi selaku moderator, dan sekaligus juga saya mohon izin karena saya ada agenda berikutnya. Terima kasih. Ya. Salam salve, Om Santi Santi Om. Salam, Pak. Baik, terima kasih Bapak Frans yang telah membawakan materi tentang penguatan Pok Darwis. Ada penekanan tentang 4 pilar yang perlu diperhatikan, yaitu pilar kapasitas, kelembagaan, teknologi, dan jejaring. Baik, untuk materi berikut, nanti kita langsung ke Pak Tanto. Baik, terima kasih Pak Tobri. Izin Pak Frans, teman-teman dari Disparekraf Provinsi, Bapak Mama sekalian yang dari Sumba Barat Daya, selamat siang. Perkenalkan, saya Tanto dari Badan Pelaksana Otorita. Hari ini akan membawakan materi tentang promosi digital pariwisata. Hari ini ada 2 topik utama yang hendak disampaikan, yaitu bagian pertama tentang insights, tentang promosi digital pariwisata seperti apa, lalu juga ada best practices yang selama ini sudah dilakukan oleh teman-teman di Badan Pelaksana Otorita, terlebih khusus di Direktorat Pemasaran, di tim marketing, beberapa strategi-strategi promosi, terlebih khusus promosi digital. Sebelum saya masuk ke materi, tadi dari Pak Ari dan Pak Frans sudah menekankan banyak poin penting, insight-insight penting tentang Sabta Pesona, faktor-faktor elemen-elemen dasar yang harus ada, yang sebaiknya dikuatkan ketika kita melakukan penyelenggaraan kepariwisataan. Lalu Pak Frans menekankan bagaimana pariwisata berbasis komunitas melalui teman-teman Pok Darwis itu harus didorong dengan memperhatikan key elemen yang tadi disampaikan Pak Tobi itu. Nah, salah satu key elemen yang tadi di underline, di garis bawahi Bapak adalah tentang pilar teknologi. Kenapa teknologi menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari promosi wisata zaman ini? Karena memang teknologi sekarang menjadi bagian dari kehidupan kita, tidak terlepas dari kepariwisataan. Kita masuk ke bagian pertama, insight promosi dan digital kepariwisataan. Tadi Pak Frans sempat sampaikan bahwa Sumba ini kita ketahui bersama, Sumba Barat Daya lebih tepatnya itu punya kapasitas yang besar sebagai destinasi. Ini sejalan dengan temuan data umum kita di Indonesia bahwa pariwisata itu sedang naik-naiknya. Jumlah kunjungan menunjukkan angka yang cukup signifikan dari tahun ke tahun selepas pandemi. Eh, Baik perjalanan wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Kalau dari data dari teman-teman di Sparekraf Booth itu menunjukkan untuk yang mancanegara, untuk yang NTT pada tahun kemarin itu 322.000, sedangkan yang untuk wisatawan Nusantara itu mencapai 1,2 juta. Dan ini punya tren yang terus menarik, naik persis seperti linear dengan jumlah kunjungan nasional kita. Hal ini menunjukkan bahwa
pariwisata itu menjadi salah satu ekonomi penggerak untuk masyarakat, bahwa tren masyarakat untuk berwisata juga naik, baik luar negeri maupun dalam negeri. Selanjutnya, tenaga kerja kepariwisataan. Tadi sempat disampaikan sebelumnya bahwa Bapak Mama sekalian bisa menyediakan homestay, bisa menyediakan souvenir, bisa menyediakan paket, dan juga pelayanan-pelayanan tambahan di destinasi wisata yang meningkatkan jumlah tenaga kerja kepariwisataan yang berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Itu menunjukkan bahwa pariwisata secara signifikan memberikan dampak kepada kehidupan masyarakat. Kalau di sini kita lihat ada 876.000 pelaku usaha pariwisata dengan NIB baru. Kalau di NTT sendiri, dari data teman-teman di Sparekraf Booth menunjukkan 16%, sekitar 143.000 usaha pariwisata baru di wilayah NTT. Itu menunjukkan perkembangan kepariwisataan di NTT linear dengan kepariwisataan nasional, bahwa terdapat peningkatan usaha pariwisata yang berkontribusi signifikan terhadap em, eh, peningkatan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, sebagai turunan dari program prioritas Kementerian Pariwisata, untuk Bu Menteri yang sekarang, ada 5 program prioritas kepariwisataan. Yang pertama, Gerakan Wisata Bersih. Yang kedua, Tourism 5.0. Lalu yang ketiga, Pariwisata Naik Kelas. Lalu yang keempat, Event dengan IP Indonesia. Dan juga Desa Wisata. Yang mau kita garis bawahi kali ini adalah Tourism 5.0. Penggunaan artificial intelligence dan digitalisasi pariwisata. Jadi digital pariwisata membantu kita mendorong pemasaran yang lebih luas dan berkualitas. Penting untuk mengadopsi digitalisasi ini untuk menyasar target market yang lebih efektif. Tadi Pak Frans sempat sampaikan bahwa Sumba memiliki nuansa dan ekosistem yang berbeda, punya pengalaman kembali ke masa lalu, yang mana sebagian orang merindukan punya alam yang luar biasa indah, yang menjadikannya sebenarnya memberikan pengalaman yang istimewa. Jadi tadi sempat disampaikan bahwa pengalaman itu adalah hal kunci. Pertemuan dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa itu membuat Sumba memiliki posisi tawar yang berbeda dari destinasi-destinasi lain. Nah, melalui penggunaan AI dan digitalisasi yang optimal, ini target-target pasarnya di Eropa, di Amerika, atau di dalam negeri sekalipun bisa lebih tepat sasar ketika kita menggunakan digitalisasi, pemasaran digitalisasi yang lebih efektif dan efisien. Lalu untuk konsep dasar sendiri, sebenarnya dalam materi yang kita berikan hari ini adalah promosi dan promosi digital pariwisata. Untuk konsep promosi sendiri, eh, ada empat ada 4 poin utama sebuah kegiatan itu dapat dikategorikan sebagai promosi. Eh, yang pertama, meningkatkan kesadaran, membuat calon wisatawan tahu tentang destinasi, atraksi, paket wisata yang tersedia yang Bapak Mama sekarang sedang pegang atau yang sedang coba jual atau sedang kembangkan, lalu membangkitkan minat, mendorong mereka untuk mencari informasi lebih lanjut, dan untuk mempertimbangkan, ini faktor penting, untuk mempertimbangkan berkunjung ke tempat Bapak Ibu sekalian. Lalu memicu keinginan ini membangun hasrat untuk mengalami langsung daya tarik pariwisata tersebut. Jadi pengalaman-pengalaman, walaupun perjalanannya jauh, walaupun destinasinya harus berapa kali transit, lalu perjalanan ke sana juga belum tahu apakah benar di sana, tapi dari promosi yang kita lakukan ada hasrat orang untuk pergi ke tempat kita, untuk melihat pengalaman-pengalaman naik kuda di Sumba, atau melihat rumah-rumah megalitikum, atau juga melihat tradisi-tradisi adat yang terjadi di sana. Itu salah satu fungsi promosi untuk memicu keinginan dari calon wisatawan untuk datang ke tempat kita. Lalu yang paling terakhir yang menjadi harapan kita adalah konversi dari minat dan keinginan itu menjadi tindakan. Jadi betul-betul ada
pemesanan, ada pembelian, tenunan-tenunan kita, lalu ada kunjungan ke destinasi-destinasi kita. Jadi promosi punya penekanan terhadap 4 elemen ini. Dan 4 pilar dasar dari promosi itu ada branding, advertising, and selling. Branding tadi kita mencoba untuk menciptakan dan membentuk persepsi melalui logo, melalui tagline. Tadi Pak Frans di awal sempat menyampaikan Welcome to Sumba Barat Daya. Tagline-tagline seperti itu memberikan kesan hangat di depan, sehingga para calon wisatawan eh, memiliki keinginan atau menjadi tertarik, wah apa ini Sumba Barat Daya, apa yang menarik dari sana, merasa disambut. Kesan-kesan ini yang membentuk persepsi dari para calon wisatawan untuk datang ke kita. Lalu advertising, bentuk komunikasi untuk meningkatkan kesadaran dan minat. Promosi-promosi di bandara, atau promosi-promosi lewat media sosial, atau promosi-promosi menggunakan key opinion leader atau artis-artis atau influencer yang datang ke tempat kita, atau promosi melalui event-event daerah yang sering kita lakukan untuk mempromosikan tanah Sumba dan juga kebudayaan yang ada di Sumba. Lalu selling, ini terlebih khusus untuk para travel agent, tour operator, atau juga teman-teman dari Pokdarwis yang ingin menjual paket-paket experience khusus dari entah desa Letekonda atau Ratenggaro, itu memberikan experience yang dapat dikonversi menjadi pembelian. Tadi promosinya tidak hanya sampai di, oh ini loh, kalau di desa A kita bisa melakukan ABC, desa B ABC, tapi promosi yang membangkitkan minat sehingga mereka betul-betul datang dan juga membeli paket yang kita siapkan. Jadi ini 3 pilar utama, branding, advertising, selling untuk konsep promosi. Lalu kita bergeser ke promosi digital. Kalau promosi digital, strategi promosi yang memanfaatkan platform dan teknologi digital untuk mencapai target pasar. Jadi platformnya yang menjadi penekanan, platform digitalnya. Contoh beberapa platform digital yang selama ini efektif untuk mendatangkan atau membangun persepsi tadi di branding, atau membangkitkan minat, memicu keinginan di advertising, atau itu mengkonversi ke dalam kunjungan itu sendiri. Yang pertama itu ada situs web dan blog resmi destinasi. Biasanya kalau setahu saya masih belum cukup banyak di daratan Sumba yang memiliki blog dan situs resmi web. Tapi eh, di Disparcraft Boot sepertinya sudah ada landing page tersendiri untuk list destinasi yang direkomendasikan di seluruh daratan, di seluruh provinsi Nusa Tenggara Timur. Lalu sosial media marketing ini yang paling murah dan mudah sebenarnya, yaitu pemanfaatan akun-akun Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube untuk menjadi sarana promosi destinasi, paket, atau hanya sekedar memberikan informasi kekayaan kebudayaan yang kita miliki. Kalau kita mencoba melihat sebaran pengguna Facebook dan juga eh, Instagram dan TikTok, ini kita bisa menyasar dari misalnya bahwa mama sekalian menyasar eh, bapak ibu generasi baby boomers kelahiran 65 sampai 85 gitu. Kebanyakan memang narasi yang ditawarkan itu di landing page-nya adalah Facebook kebanyakan, dan juga punya narasi yang lebih kuat, punya deskripsi lebih panjang, punya penjelasan tentang nilai kebudayaannya lebih banyak. Lalu bergeser kalau target pasar Bapak Ibu sekalian itu generasi-generasi milenial dan Gen Z, itu kebanyakan penggunanya memang Instagram sampai saat ini. Itu biasanya foto atau video yang memiliki tulisan dan penjelasan. Tidak terlalu panjang tapi punya muatan konten dalam foto atau video. Itu biasanya akan jauh lebih mengena untuk teman-teman generasi milenial atau Gen Z seperti saya ini. Lalu selanjutnya ada generasi alfa yang mulai banyak sekarang, yang menjadi dominan dari calon wisatawan sekarang. Itu mereka lebih kuat di TikTok. Apa-apa yang di TikTok sekarang kebanyakan langsung viral, langsung viral, langsung viral. Nah, kenapa TikTok menjadi pilihan yang
cukup seksi sekarang karena memang 30% dari total calon wisatawan sekarang itu memang generasi alfa. Dan mereka sangat tertarik dengan hook-hook, istilahnya hook. Jadi ada satu cuplikan video yang eh, cukup eye-catching, entah langsung destinasi yang cantik atau aktivitasnya atau jenis pelayanannya. Tadi 3 elemen yang disampaikan Pak Frans di materi sebelumnya. 3 elemen kunci itu entah aktivitasnya yang unik ketika pacuan kuda atau fasilitas yang unik seperti eh, kunjungan ke altar batu atau kampung megalitikum atau jenis pelayanan yang diberikan oleh masyarakat Sumba Barat Daya seperti tenunan atau ikut bereksperience untuk naik kuda. Itu hal-hal seperti itu akan menjadi hook-hook yang penting untuk generasi alfa untuk mempromosikan destinasi. Selanjutnya ada influencer marketing, kolaborasi dengan travel blogger atau influencer untuk mempromosikan destinasi. Biasanya ini lebih cepat, tapi punya implikasi biaya tertentu. Biasanya ketika kita berkolaborasi dengan influencer, influencer nasional atau internasional, ataupun bisa dimulai dari influencer lokal. Lalu digital marketing, biasanya ada eh, Instagram atau Facebook atau TikTok ada pembayaran ads atau advertising. Nah, ini kita bisa sasar, kita bisa tembak seperti tadi generasi baby boomers, kita bisa tembak untuk wilayah Kupang, Flores, Sumba untuk bisa menargetkan pasarnya atau wilayah Jakarta dan Surabaya. Kita bisa tembak di dalam digital advertising. Kita meminta eh, kategorinya usia sekian sampai sekian, lalu lokasinya sekian, lokasinya di mana saja untuk mempromosikan wilayah kita. Kita bisa melihat dari buku tamu yang ada, misalnya oh, kebanyakan ini orang Jakarta, Surabaya yang datang ke desa katakanlah Ratenggaro. Nah, kita bisa membayar ke pihak Facebook atau ke pihak Instagram atau ke pihak TikTok untuk menayangkan em, desa kita lebih banyak di lokasi-lokasi itu. Bisa dilakukan untuk meningkatkan awareness tadi, untuk membangkitkan minat dan juga memicu keinginan untuk kembali datang ke desa-desa kita. Lalu konten video bisa menggunakan YouTube atau TikTok. Ini beberapa contoh untuk promosi digital. Nah, sekarang eh, mengapa kita perlu mengadopsi digitalisasi? Tadi seperti yang saya bilang di depan bahwa 30% wisatawan dunia saat ini adalah Gen Z dan juga Gen Alpha yang pelan-pelan mulai juga banyak yang memiliki cara berbeda untuk mencerna informasi. Dulu mungkin eh, melalui selebaran atau cerita dari atau pamflet gitu atau majalah. Sekarang harus ada video menarik, harus ada video YouTube yang cukup apik atau TikTok yang cukup apik sehingga orang punya minat dan juga tergerak untuk bergerak ke sana. Terlebih khusus untuk generasi-generasi ini. Kita harus menyesuaikan cara mereka melihat satu destinasi. Yang kedua, jangkauannya lebih luas dan juga lebih cepat. Gitu kita seperti kita tahu informasi bisa detik yang sama kita bisa dapat informasi di Sumba ketika kita menggunakan sosial media. Lalu pentingnya kurasi untuk informasi eh, untuk kita bisa memastikan keandalan yang kita punya, highlight-highlight di keunggulan-keunggulan destinasi itu penting sekali dan bisa dimaksimalkan dengan adanya digitalisasi layanan ini. Lalu dengan adanya digitalisasi, orang bisa memilih. Ada personalized experience, misalnya di Sumba Barat Daya, saya mau ke kampungnya A, lalu air terjunnya B, lalu padangnya C dari beberapa referensi video atau paket yang berbeda. Jadi orang lebih mudah untuk menentukan, memilah dan memilih mana yang mereka mau jahit dalam paket yang ada di satu destinasi yang sama. Jika tidak disediakan secara utuh oleh tour agent atau tour operator atau dari bapak mama pengelola Pukdarwis sekalian. Lalu ini juga akan jauh lebih mudah untuk mengkonversi minat tadi itu menjadi kunjungan yang nyata. Contohnya tadi ada beberapa minat dari video yang kita upload
itu langsung ada kontak di bawahnya, atau bisa langsung DM, atau bisa langsung chat di kolom komentarnya. Ini Kak, ini kita mau ke sana gimana ya? Nanti kita bisa langsung direspon di situ. Jadi lebih mudah mereka untuk mengkonversi minat dan keinginan yang tadi mereka uh, yang muncul dari video dan juga dari deskripsi kita itu menjadi kunjungan nyata ke tempatnya gitu. Yang penting kitanya fast respon. Lalu digitalisasi ini ada pada setiap fase perjalanan dari user tadi, dari calon wisatawan tadi, baik dari dreamingnya, yang tadi kita menciptakan kesan, lalu searchingnya apa saja yang harus dilakukan, kemana saja yang destinasi yang harus dikunjungi, lalu juga planning, merancang informasi yang tadi di slide sebelumnya ada personalize gitu, merencanakan itinerary perjalanan kemana saja yang harus dikunjungi dan juga apa saja yang dilakukan. Lalu pemesanan itu bisa lebih mudah. Lalu experiencing itu entah menggunakan jasa Bapak Mama dari Pokdarwi sekalian untuk memberikan pendampingan di lapangan. Ini penting sekali. Jadi harus ada pendamping di lapangan yang dapat mereka akses melalui single click, melalui sosial media atau melalui eh, landing page tertentu yang mereka sampaikan. Lalu selanjutnya sharingnya. Jadi setelah mereka melakukan kunjungan, eh, mereka bisa membagikan memori-memori dan dapat menjadi rekomendasi untuk destinasi yang telah mereka kunjungi, destinasi dari ibu bapak sekalian. Lalu yang bagian kedua ada best practice promosi digital pariwisata dari Badan Pelaksana Otorita. Tadi yang pertama yang tentang branding, kita mencoba untuk menciptakan identitas visual yang konsisten. Ini yang penting. Jadi Bapak Mama sekalian bisa membuat logo desa wisatanya atau tagline desa wisatanya yang tadi selamat datang ke Sumba Barat Daya, selamat datang ke desa ini, atau desa A berkelanjutan, desa B misalnya bangga produk tenun. Itu menciptakan identitas yang konsisten sehingga orang lebih mudah mengingat dan juga muncul di belakang kesadaran masing-masing calon wisatawan. Jika diputar terus akan muncul keinginan untuk mengunjungi. Kalau di Badan Pelaksana Otoritas sendiri ada 3 brand utama yang sudah kita ciptakan. Yang pertama Parapuar, lalu Cagar Biosfer Komodo, dan juga Labuan Bajo. Labuan Bajo Flores untuk logo kita. Ini maksudnya untuk memberikan impresi, kesadaran dan juga eh, gaung-gaung badan pelaksana otorita atau para puar atau brand yang ingin kita sampaikan kepada calon wisatawan atau ke publik umum. Lalu advertising, media placement yang tepat sasar ini penting sekali. Dari pengalaman kita, media placement yang tepat sasar itu meningkatkan hampir 30-40% dari seluruh perjalanan wisatawan atau dari seluruh pengalaman wisata yang eh, dapat diakses oleh calon wisatawan. Yang pertama ini kita ada Komodo Airport dan TIC BPLBF di sana. Kita ada Wonderful Labuan Bajo, Wonderful Indonesia, sorry. Ada di Troli, ada di papan di depan, ada di Garbarata untuk meningkatkan kesadaran kita, sense of place-nya kelihatan, advertising-nya bisa langsung di depan bahwa Labuan Bajo itu land for adventure. Kalau di sini contohnya seperti itu. Lalu juga ada informasi yang bisa segera diakses dan juga eh, bisa langsung dapat digunakan oleh calon wisatawan untuk mempermudah proses perjalanannya. Lalu ini prakteknya kita bisa lihat di sini juga ada website di sosial media. Kita punya TikTok, Instagram, lalu juga website, lalu juga YouTube untuk mengoptimalisasi tadi penciptaan impresi dan memicu keinginan untuk berkunjung ke, kalau dalam konteks Labuan Bajo Flores, ke Labuan Bajo Flores secara khusus dan entitas secara umum.
Lalu ada selling. Nah, kita di sini mendorong kolaborasi multisektor untuk juga promosi berbasis pengalaman atau familiarization trip gitu. Jadi mengajak para konten kreator atau mengajak para travel agent, tour operator untuk merasakan paket perjalanan yang lebih utuh. Jadi atau kita juga sempat melakukan webinar desa wisata, lalu juga sosialisasi desa wisata di desa wisata bersama bersama beberapa mitra strategis kita sehingga ada pengalaman langsung yang bisa dibawa oleh para tour agent, tour operator ini atau para influencer yang bisa kembali diceritakan untuk mempromosikan destinasi ini. Lalu ini tambahan dari tiga pilar promosi tadi, event. Event menggabungkan seluruh tiga faktor tadi, branding, advertising, selling. Jadi kalau di Badan Pelaksana Otoritas sendiri, kita sudah menyelenggarakan kurang lebih 9 event. Dan kita berfokus pada event yang hijau dan berbasis komunitas. Nah, maksudnya apa? Maksudnya eh, kita dari pengalaman wisata yang kita tawarkan itu dapat memberikan efek yang baik kepada lingkungan dan juga ke masyarakat. Itu spirit yang hendak didorong. Nah, untuk teman-teman Pokdarwis, penciptaan event-event kecil-kecilan seperti nonton bareng mungkin atau bersama Pokdarwis kerja bakti di sekitar lingkungan atau juga perayaan tahunan 17-an, event-event kecil-kecil seperti itu bisa menggerakkan ekonomi di sekitar kawasan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini menjadi salah satu sebenarnya crowd puller itu bisa memicu pergerakan ekonomi, lalu bisa memicu penciptaan lapangan kerja, serta bisa mendorong promosi yang berkelanjutan terhadap desa-desa tersebut. Ini beberapa case tadi eh, untuk kolaborasi konten media sosial. Ini seperti ada tiket.com untuk di YouTube atau di Instagram untuk bisa menggait eh, pengalaman yang lebih nyata dan juga hook-nya lebih dapat. Tadi ada beberapa penekanan yang berbeda baik dari Instagram, TikTok maupun Facebook. Lalu ini kolaborasi konten influencer bisa membantu peningkatan awareness dan juga citra destinasi bisa direplikasi oleh teman-teman sekalian. Lalu ini kolaborasi konten untuk outreach yang lebih besar untuk bisa mendapat eh, wisatawan lebih banyak dan juga minat orang untuk berkunjung jauh lebih besar. Yang paling penting dari eh, promosi konten di desa Bapak Ibu sekalian untuk desa wisata itu sebenarnya adalah promosi digital yang konsisten. Itu paling penting. Jadi eh, algoritma Facebook, Instagram, dan TikTok itu akan membaca desa-desa Bapak Ibu sekalian jika paling kurang seminggu, entah Selasa, Kamis, Sabtu, itu memposting sesuatu. Tidak perlu bagus dan tidak perlu luar biasa dulu. Yang penting konsisten untuk diposting. Nah, ini akan algoritma dari Facebook, Instagram, maupun TikTok akan membaca eh, bahwa desa kita mulai naik sebagai desa pariwisata. Itu akan sangat membantu untuk promosi ke depannya. Tiba-tiba saja akan eh, ada permintaan kunjungan atau tiba-tiba viral. Itu yang membantu peningkatan awareness dan juga awareness dikonversikan kepada penjualan atau selling. Kalau saya mengharapkan dari teman-teman Pokdarwis Sumba Barat Daya lebih sering dan lebih konsisten untuk paling kurang upload di Facebook dan TikTok dan Instagram. Itu akan sangat membantu untuk peningkatan penjualan paket, awareness, serta informasi tentang desa-desa wisata dari Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih itu materi tentang promosi digital pariwisata dari eh, tim marketing Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores. Saya kembalikan ke Pak Tobi. Silakan Pak Tobi.
Baik Pak Tanto, terima kasih banyak. Bahwa promosi digital memang murah, namun jangan melupakan prinsip branding, advertising, dan selling. Sehingga memang perlu kita duduk bersama untuk berdiskusi dan merencanakan. Jangan lupa juga untuk menciptakan event-event kecil yang sederhana, dan prinsip yang paling penting adalah promosi digital harus konsisten. Ya, Bapak Ibu sekalian peserta bimbingan teknis, kita punya waktu setengah jam lagi untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Oleh karena itu, saya persilakan kepada Bapak Ibu sekalian peserta yang akan bertanya, silakan raise hand di grup. Atau Pak Erik, mohon dibuka semua speaker, mungkin ada yang mau bertanya. Nampaknya para peserta ini hampir semuanya telah mengerti Pak Tanto. Baik, kalau begitu kita tunggu sedikit lagi dan kita akan menutup apa BIMTEK pada hari ini. Kita tunggu lagi sekitar 5 menit. Ada permintaan dari panitia Pak Tanto untuk materinya di-share ke kami supaya kami akan share juga ke peserta. Siap. Saya kirimkan di room chat ya, Pak Tobi. Ya, makasih. Bahan informasi untuk para peserta BIMTEK agar nanti kita akan sampaikan juga sertifikat kepesertaannya. Oleh karena itu nanti kita akan buat link khusus untuk para peserta. Mohon untuk memasukkan nama yang benar. Nama panggil kalau memang kepingin di dalam sertifikat ada nama panggil saja, ya didaftar dengan nama panggil. Tapi jangan pakai nama orang lain lah. Ya. Juga untuk teman-teman, sebentar lagi kita yang panitia untuk mempersiapkan linknya. Oh baik Pak, sudah masuk materinya. Siap, Pak Tobi. Ya. Untuk informasi hasil BIMTEK hari ini kami akan evaluasi untuk kita buat BIMTEK yang lebih besar lagi Pak Tato. Ya, jadi kalau memang kami telah siap, kami harap jangan bosan-bosan kerjasamanya dari BOP LBF juga dengan Pak Ari sebagai narasumber dari Politeknik Negeri Kupang untuk kita bersama-sama mengkampanyekan sadar wisata ke seluruh provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya karena memang seperti kita tahu bersama memang ada satu perhatian khusus untuk awareness di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita agak sedikit melihat bahwa kesadaran mental berpariwisata masyarakat kita masih perlu ditingkatkan lagi. Siap, Pak Tobi. Kita selalu siap untuk berkolaborasi.
Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, nampaknya saya anggap sudah mengerti semuanya. Ya, kita harus berpikir positif. Eh, Pak Ari, Pak Bapak Franz, orang tua kami, senior kami, eh, Pak Tanto, saya simpulkan saja materi ketiga materi ini. Yang pertama bahwa kelompok sadar wisata adalah inti dari sebuah desa wisata. Kelompok sadar wisata hendaknya muncul lewat kesadaran masyarakat setempat untuk mengelola pariwisata di desa melalui praktek sabta pesona, 7 pesona. Dan juga uh, perlu ditekankan tentang visitor manajemen. Pokdarwis adalah kelompok sadar wisata, adalah kelompok yang diharapkan sebagai pelaksana sabta pesona. Dan untuk mengembangkan Pokdarwis, kita perlu melihat pada 4 pilar, yaitu pilar kapasitas, pilar kelembagaan, pilar teknologi, dan pilar jejaring. Yang berikut bahwa promosi digital bisa memang sangat murah. Dan oleh karena itu bisa dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Pokdarwis. Promosi digital sangat murah dan jangkauannya sangat luas, mencapai luar negeri juga. Namun yang ditekankan oleh Pak Tanto bahwa jangan melupakan prinsip utama promosi, yaitu branding, advertising, dan selling. Prinsip-prinsip ini harus diperhatikan. Nah, oleh karena itu untuk melakukan promosi digital, kelompok sadar wisata diharapkan dapat memahami prinsip-prinsip ini dan yang terpenting adalah duduk bersama untuk merumuskan strategi promosi baik secara digital. Demikian ini beberapa hal yang bisa saya simpulkan dari 3 orang pemateri. Saya mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada Bapak Ari, Bapak Franz, dan Pak Tanto yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Dan di akhir kata saya ucapkan salam, salve, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Bapak Dr. Adus Mesa MSI. Dan dengan berakhirnya beberapa materi yang sudah disampaikan oleh para narasumber tadi, maka berakhir sudah kegiatan bimbingan teknis online manajemen pariwisata dan Sabta Pesoda siang hari ini, hari Jumat tanggal 13 Juni 2025. 20 Juni 2025. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk para narasumber yang sudah bersedia memberikan materinya dan juga untuk seluruh peserta yang sudah
berpartisipasi dalam kegiatan teknis yang hari ini. Untuk kita semua yang sudah mengambil bagian dalam kegiatan bimbingan teknis online manajemen pariwisata dan Sabta Pesona di siang hari ini. Akhir kata saya Martin mengucapkan terima kasih untuk kita semuanya. Sampai jumpa lagi di BIMTEK selanjutnya. Selamat siang, terima kasih.